Nande Bapa turang ras senina jemaat yang dikasih oleh Tuhan, selamat hari Minggu manbanta krina. Saat ini hampir di seluruh dunia manusia diperhadapkan kepada rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir sehubungan dengan pandemi corona. Pandemi berarti wabah penyakit yang meluas di seluruh dunia. Melalakala gejap-gejapan. Adi demam ia, naik suhu tubuhna, lalah enggo kena corona. Adi batuk, lalah enggo kena corona, ijan dia kenana. Tidak hanya khawatir tentang kesehatan, virus corona juga membuat roda perekonomian terganggu. Maka melalakange kala si terganggu pendahinna, menurun penghasilanna. Bagi KP untuk bersosialisasi, melala kala si khawatir ibas pengertiin, kala si merencanakan erban pesta dan acara lainnya, kemungkinan besar harus membatalkannya. Adi banci batalkan, tapi adi si mate-mate gua. Adi lid si mate-mate, keluarga harus siap-siap. Tidak banyak orang datang yang melayat. Kita juga teringat akan jemaat kita. Juga seluruh saudara-saudara tenaga medis yang berada di barisan depan, yang tentu sebagai manusia mereka juga memiliki rasa takut, rasa khawatir. Juga keluarga mereka. Namun mereka tetap bertugas demi pelayanan kemanusiaan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dalam situasi seperti ini, marilah kita mendengar apa kata firman Tuhan yang menjadi bahan invokasio, bahan bacaan, dan bahan khutbah kita hari ini. Invokasio kita yang diambil dari Habakuk 3 ayat 2b. Ini merupakan masa-masa akhir pembuangan di Babel. Ini adalah masa-masa yang sangat sulit. Dan Habakuk berdoa kepada Tuhan. Jadi Habakuk 3 ayat 2b merupakan doa Habakuk yang dimulai dengan permintaan agar Tuhan mengasihi orang-orang Yehuda. Habakuk juga mengungkapkan kerinduan akan kehadiran Allah dan kuasanya. Habakuk mengingat akan kuasa Tuhan di masa lalu dan takjub dengan kuasa itu. Dan inilah yang membuat Habakuk yakin Tuhan pasti akan menyelamatkan orang Yehuda meskipun mereka pada saat itu sedang berada di dalam masa-masa yang sulit. Habakuk mengingat di masa lalu Tuhan selalu hadir tepat waktu untuk menyelamatkan umatnya. Oleh sebab itu, pada saat zaman pembuangan ke Babel juga Habakuk yakin Tuhan pasti akan hadir untuk menyelamatkan umatnya. Sikap berdoa Habakuk merupakan sikap yang harus kita teladani sepanjang hidup kita, khususnya pada masa-masa sulit kita. Memang ada masa-masa sulit, tapi kita yakin Allah yang Maha Kuasa akan hadir memberi kelegaan. Kemudian dari bacaan kita 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Situasi jemaat yang menjadi alamat surat 1 Petrus merupakan situasi
dalam penganiayaan. Orang-orang Kristen dianiaya, dikejar-kejar untuk disiksa, bahkan untuk dimusnahkan. Pemerintah Roma tidak mendukung kekristenan. Bahkan pemerintah menganggap kekristenan itu adalah musuh negara. Petrus melalui suratnya ingin menyemangati jemaat untuk tetap kuat dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Petrus bahkan mengingatkan bahwa dari masa-masa yang lalu memang kekristenan beberapa kali mengalami penganiayaan. Dan kita ingat pada masa Kaisar Nero itu menghukum mati pengikut Kristus karena memang dianggap ancaman bagi kekaisaran saat itu. Dalam teks bacaan kita ada dua hal yang menjadi penegasan Rasul Petrus. Dari ayat 12 sampai 14, Petrus menegaskan menderita karena Kristus adalah sebuah keberuntungan. Petrus mengingatkan jemaat, jangan heran atau terkejut dengan peristiwa penderitaan dan penganiayaan. Justru bersukacitalah, sebab Kristus adalah teladan bagi mereka, termasuk dalam hal penderitaan. Pada saat penderitaannya, Kristus tetap berpengharapan kepada Bapa dan tetap mempermuliakan Bapa. Tentunya ini menjadi sebuah teladan. Orang-orang Kristen yang mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan, tetap menoleh kepada Kristus. Bahwa Kristus juga mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan. Tapi Kristus tetap berpengharapan dan mengandalkan Bapa. Sehingga pada masa-masa penderitaannya juga Kristus tetap mempermuliakan Bapa. Itu yang penting kita teladani. Kemudian yang kedua, menderita karena kejahatan, yakni ayat 15 sampai 18. Rasul Petrus juga menegaskan adanya penderitaan karena perbuatan manusia itu sendiri. Dalam ayat 15 dikatakan, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, pencuri, penjahat, atau pengacau. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian dari bahan khotbah kita, Mazmur 69, ayat 30 sampai 37. Pemazmur mengungkapkan keyakinannya bahwa Allah akan memberi kelegaan dari kesengsaraan. Itu bisa kita baca dalam ayat 30 sampai 32. Sehingga pemazmur yakin bahwa Allah itu akan benar-benar meluputkan dia dari kesengsaraannya. Dan itu menjadi alasan sehingga Allah itu tetap layak untuk dipuji dan disembah. Memuji dan menyembah Allah melalui nyanyian syukur adalah ungkapan kepercayaan dan kepastian kebebasan dan pemulihan. Memuliakan Allah sangat bermakna. Bahkan lebih bermakna dari korban bakaran sapi jantan dan lembu jantan. Kemudian dalam ayat 33 sampai 34, memuji Tuhan dengan rendah hati dan bersukacita adalah respon yang tepat terhadap kekudusan Allah. Karena Allah itu kudus, Dia sangat layak untuk dipuji dengan penuh sukacita. Pujian adalah respon hati terhadap pengampunan yang dianugerahkan oleh Allah. Hidup harus tetap mencari Tuhan dan tetap aktif melakukan sesuatu demi kemuliaan Tuhan. Walaupun
pada saat diperhadapkan kepada masa-masa sulit, memuliakan Tuhan itu wajib. Karena selalu saja ada alasan untuk memuliakan Tuhan. Orang-orang yang dianggap hina, miskin, dan dalam tahanan juga didengarkan oleh Tuhan. Juga dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu semua harus tetap bersyukur dan memuji Tuhan atas karyanya. Kemudian dalam ayat 35-37, pemazmur juga mengajak supaya segala makhluk memuji Tuhan. Selalu ada alasan untuk memuji Tuhan. Dan inilah yang harus diwariskan orang-orang percaya kepada anak cucu mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui ketiga bagian firman Tuhan ini, baik invokasio dari Habakuk, baik dari bacaan dari 1 Petrus maupun dari bahan khotbah dari Mazmur, kita diingatkan bahwa kenyataan hidup memang sering memperhadapkan kita kepada masa-masa sulit. Hampir bahkan dapat dikatakan semua orang pernah diperhadapkan kepada masa-masa sulit. Lalu bagaimanakah sikap kita pada saat kita mengalami masa-masa sulit? Dari Habakuk tadi kita belajar untuk mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu. Dan itu akan membuat kita yakin bahwa di masa kini, di masa sulit saat ini pun Tuhan juga akan hadir untuk membebaskan umatnya. Itulah doa kita kepada Tuhan. Kemudian melalui bacaan kita diingatkan bahwa mengikut Kristus tidak berarti luput dari penderitaan. Orang yang setia mengikut Kristus juga tidak luput dari penderitaan. Penderitaan dalam bentuk apa dan karena apa, itu bisa saja berbeda bagi tiap orang. Tapi yang pasti Kristus juga mengalami penderitaan. Namun yang kita teladani adalah dalam penderitaannya pun Kristus tetap mengandalkan Bapa. Dalam penderitaannya pun Kristus tetap mempermuliakan Bapa. Kemudian dari pemazmur tadi juga kita diingatkan bahwa tetap memuji Tuhan adalah sikap orang percaya. Dengan demikian, sejalan dengan tema kita, ku kabarkan kemuliaan Tuhan. Mengabarkan kemuliaan Tuhan itu tidak tergantung oleh situasi. Mengabarkan kemuliaan Tuhan adalah hal yang dilakukan atau harus dilakukan setiap saat oleh orang-orang percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberi kekuatan, memberi ketentraman, memberi semangat dan harapan bagi kita semuanya. Salam sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan, khususnya jemaat GBKP Gading Serpong, baik sebagai Mamre, Moria, Permata, dan anak KAKR. Secara khusus untuk jemaat-jemaat kami yang bekerja sebagai tenaga medis. Kiranya firman Tuhan ini memberi ketetapan hati. Allah akan senantiasa hadir untuk melindungi Bapak Ibu. Allah akan senantiasa hadir untuk menjaga Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Terpujilah nama Tuhan. Amin.